Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang praktikum yang sudah saya lakukan pada bidang biologi. Kita mulai dengan kegiatan pertama, pengenalan penggunaan dan pemeliharaan alat dan bahan laboratorium. Kita langsung menuju ke alat, ya seperti yang ada di sini. Nama alat yang pertama adalah Becker Glass. Ya, itu berfungsi sebagai tempat untuk memanaskan cairan, lalu mencampur cairan, mereaksikan suatu zat serta digunakan untuk membawa sampel cair maupun padat. Yang kedua ada tabung Erlenmeyer. Digunakan sebagai wadah dari bahan kimia cair dan digunakan untuk proses tritorsi menampung larutan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah gelas ukur. Ini jelas untuk mengukur volume cairan. Yang keempat ada labu takar. Labu takar itu berfungsi untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Yang kelima ada cawan Petri untuk menumbuhkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan yang luas dan mencegahnya terkontaminasi dengan spesies lain. Yang keenam ada tripod sebagai penyangga ring itu. Lalu seterusnya ada respirometer. Respirometer itu digunakan untuk mengukur laju respirasi pada organisme atau tumbuhan yang berukuran kecil. Yang kedelapan ada plat tetes. Ini digunakan sebagai tempat mereaksikan zat dalam jumlah kecil dan tempat menentukan pH asam dan basa. Yang kesembilan ada jangka sorong untuk mengukur tinggi benda, ketebalan bagian luar dan kedalaman suatu benda. Yang ke-10 tabung reaksi untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium dan untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Lalu ada mortal dan pistil untuk menghaluskan sampel dan menghancurkan bahan penguji seperti DNA dan RNA. Ini bentuknya menyerupai itu ya, yang ulek-ulek di dapur itu ya. Ada spatula, ini untuk mengambil bahan kimia padat maupun serbuk serta mengaduk bahan berupa larutan. Yang ke-13 itu ada torso manusia, alat peraga untuk mempelajari anatomi dan morfologi manusia. Lalu ada juga kaca benda, digunakan untuk tempat objek yang akan diamati agar lebih jelas. Lalu ada kaca penutup, bagian datar dan tipis transparan untuk menjaga spesimen padat ditekan datar dan sampel cair dibentuk menjadi lapisan datar. Lalu ada pipet tetes, ini digunakan untuk memindahkan cairan bervolume kecil. Ada kasa juga yang untuk menyalurkan panas dan menahan panas dari spiritus. Lalu ada gelas arloji untuk menempatkan bahan kimia berbentuk kristal yang akan ditimbang. Dan selanjutnya ada termometer untuk mengukur suatu suhu dan perubahan suhu atau larutan. Dan yang terakhir masih belum. Ada alat lagi yang namanya lampu spiritus untuk membakar larutan agar suhunya meningkatkan lalu juga digunakan untuk meningkatkan laju reaksi. Di lab sendiri juga ada mikroskop cahaya dan juga mikroskop stereo yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi dari mikroskop cahaya yaitu memiliki fungsi untuk memperbesar
atau melakukan pembesaran pada objek yang kecil memiliki optical zoom hingga 1000 kali lipat. Lalu Microsoft Stereo memiliki bagian berbeda dan bekerja sesuai fungsi masing-masing. Biasanya digunakan untuk aplikasi industri arloji, elektronika, atau bedah mikro kedokteran. Pada lab juga terdapat berbagai simbol. Ada simbol eksplosif yang menunjukkan bahwa benda mudah meledak. Lalu ada oxidizing menunjukkan bahwa benda mudah teroksidasi atau mengiritasi dan mudah terbakar. Lalu extremely flammable menunjukkan bahwa benda tersebut sangat mudah terbakar. Korosif menunjukkan bahwa benda tersebut dapat mematikan jaringan hidup. Perlu memakai sarung tangan khusus saat memegang bahan atau benda yang memiliki tanda seperti ini. Lalu ada dangerous for environment menunjukkan bahwa benda tersebut berbahaya untuk alam. Lalu ada harmful menunjukkan benda tersebut berbahaya, dapat mengiritasi, terbakar, membakar, dan lain-lain. Jangan menyentuh benda ini dengan tangan kosong. Highly flammable menunjukkan bahwa benda tersebut sangat-sangat mudah terbakar. Toxic menunjukkan bahwa benda atau bahan tersebut beracun. Dan yang terakhir, iritan menunjukkan bahwa benda tersebut dapat mengiritasi kulit. Ini adalah ketika saya melakukan kegiatan praktikum kedua. Pada kegiatan praktikum kedua, saya dan kelompok kami membuat kesimpulan dari praktikum kedua ini, yaitu kita dapat mengenal dan mengetahui tentang morfologi tumbuhan secara langsung. Selain itu, kita juga dapat mengetahui jenis-jenis akar, batang, dan daun bunga, dan juga biji, serta dapat membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Kurang lebih peta konsep dari praktikum 2 yaitu seperti ini. Ada morfologi dan perkembangan tumbuhan itu dibagi menjadi sistem pergerakan, batang tumbuh, daun tumbuhan, dan biji keping 1 dan keping 2. Kegiatan 3 yaitu morfologi, menggolongkan, dan daur hidup hewan. Bahannya adalah berbagai hewan yaitu ikan, kadal atau cicak, hamster, marmut, bekicot, capung, katak, burung, cacing tanah, kupu-kupu, dan nyamuk. Dari berbagai hewan tersebut dapat saya simpulkan bahwa ikan termasuk sebagai golongan vertebrata, kadal atau cicak juga vertebrata, hamster vertebrata, bekicot invertebrata, capung invertebrata, katak vertebrata, burung vertebrata, cacing tanah invertebrata, kupu-kupu invertebrata, dan nyamuk invertebrata. Sistem gerak manusia merupakan sistem kesatuan pada tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti dikehendaki. Sistem gerak terdiri dari dua macam, yakni sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif disebut dengan otot karena dapat memanjang dan memendekkan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada otot polos yang terletak pada organ dalam tubuh dan bekerja secara tak teratur. 2. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada tulang sehingga rangka tubuh digerakkan. Cara kerja otot ini secara sadar. Yang ketiga ada otot jantung yang terletak pada organ jantung dan otot ini bekerja secara tidak sadar. Sistem gerak pasif dinamakan rangka. Sistem rangka terdiri atas susunan tulang-tulang
Tulang-tulang merupakan bagian penting untuk pergerakan tetapi tidak dapat bergerak sendiri. Pada praktikum kegiatan kelima yaitu makanan, sistem pencernaan, dan indera perasa. Kami mengambil sampel makanan berupa susu, telur, roti tawar, tahu, tempe, pisang, mentega, nasi, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kencur, temulawak, kunci, laos, gula pasir, cuka, garam, serbuk obat, sari jeruk, sari nanas, sari tomat, vitamin, dan nutrisari. Hasil pengamatan dari praktikum kami dari indera perasa yaitu praktikum pertama, gula memiliki waktu 4,12 detik sebelum dirasakan oleh lidah, dan garam 1,77 detik, puyer 3,60 detik, dan asam cuka 2,0 detik atau 2 detik. Dan praktikum kedua merasakan gula itu sekitar 15 detik, sangat lama. Garam dapur sekitar 2,50 detik, puyer 5,27 detik, dan asam cuka 3,01 detik. Pada praktikum kegiatan keenam yaitu sistem pernapasan dan indera penciuman, pada bagian-bagian tubuh pada sistem respirasi, hidung itu berguna sebagai untuk menyaring udara masuk, faring untuk mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan, laring terdapat epiglotis untuk makanan dan minuman agar masuk ke tenggorokan. Ada juga trakea yang memiliki 3 lapis dinding, dan bronkus cabang tenggorokan. Bronkeolus terdapat di dalam paru-paru. Alveolus yang memudahkan darah di dalam pembuluh mengikat oksigen, dan paru-paru yang berguna menukar oksigen dan karbon dioksida. Pada pengujian respirasi memerlukan udara dan juga oksigen. Dalam hal ini kami menggunakan 3 serangga yang berbeda dengan berat serangga yang berbeda juga. Ada yang 0,1 gram, ada yang lebih besar lagi yaitu 1 gram, dan 1,5 gram. Dengan pengamatan skala sekitar 1 menit, 2 menit, dan 3 menit, yang menghasilkan serangga pertama. Pada serangga pertama memiliki hasil 1 menit di 0,16, 2 menit di 0,15, dan 3 menit di 0,14 karena serangganya kecil. Dan serangga kedua 0,24 pada 1 menit pertama, dan 2 menitnya ada di 0,17, dan 3 menit di 0,13. Dan pada serangga ketiga 1 menit ada di angka 0,24, 2 menit di 0,24 lagi, dan 3 menit ada di 0,12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.